Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 5 Desember 2023 ya, kita sudah mau memasukin akhir tahun ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan lewat pesan gembala pada sore hari ini. Mari kita awali dengan doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari yang boleh kami rasakan begitu indah. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu ini menjadi saluran berkat. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar ini akan memberkati banyak orang. Roh Kudus urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita sebagai orang percaya yang sudah puluhan tahun ya mengiring Tuhan, setia untuk ibadah, bahkan mungkin aktif dalam pelayanan, itu idealnya kita bertumbuh ya. Jadi rentang waktu yang cukup panjang yang kita lewati ya, dalam kesetiaan ibadah kita harus membawa kita makin bertumbuh secara rohani ya. Dan ini penting Bapak Ibu, ini penting, orang harus bertumbuh rohaninya. Nah, untuk orang bisa bertumbuh itu yang pertama orang harus belajar. Orang kalau berhenti belajar, dia tidak akan berkembang, dia tidak akan bertumbuh ya. Dalam hal ini kita belajar bukan hanya dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tertulis ya secara empiris, yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi juga belajar dari setiap peristiwa hidup yang kita lalui, yang kita jalani. Nah, kita belajar itu yang penting ya. Nah, untuk orang percaya itu bisa bertumbuh ya, yang dulu mungkin dia menjalani kekristenan itu biasa-biasa saja ya, ke gereja seminggu sekali, seminggu 2 kali, ambil bagian dalam pelayanan ya, aktif dalam setiap kegiatan gereja, tetapi itu tidak jaminan bahwa mereka akan bertumbuh rohaninya secara signifikan seperti yang diinginkan Tuhan ya. Saya katakan itu tidak jaminan. Orang kalau memang orang bertumbuh rohaninya, dia akan ya nanti di ujungnya, muaranya, dia akan memiliki cara pandang yang berbeda dari dulu ya. Misalnya 5-10 tahun, 15 tahun yang lalu dia memiliki cara pandang seperti ini tentang uang misalnya ya, tentang pasangan hidup ya, tentang jabatan, tentang kekuasaan, dia memiliki cara pandang seperti itu. Tapi ketika mereka rohaninya bertumbuh, diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dia menjadi orang-orang yang rohani atau sangat rohani, dia akan memiliki cara pandang yang berbeda. Dan ini yang penting ya, ini yang penting, dan ini idealnya harus dialami ya, ini harus dialami oleh semua orang percaya ya. Jadi ketika dia mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, berjalannya waktu ya, terus dia melihat setiap peristiwa hidup yang mereka jalani ya, Tuhan membawa, Tuhan mengarahkan, Tuhan memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru dalam orang itu, sehingga dia mulai cara mandang sesuatu itu berbeda, bergeser ya. Cara memandang orang tua ya, cara memandang pasangan hidup, cara pandang tentang pasangan hidup, tentang anak, tentang sahabat, tentang pekerjaan, yang penting tentang uang, itu akan berbeda. Nah, untuk seseorang itu yang dulu biasa-biasa saja menjalani kekristenan, jadi seperti yang sering dibahasakan mengalir saja ya, dia mengalir saja menjalani hidup kekristenan, artinya apa? Dia ya sudah begitu aja, tidak ada greget ya, tidak ada spirit, tidak ada gairah untuk menjadi lebih baik, lebih rohani, tidak ada. Jadi mengalir saja. Nah, ini yang tidak dikehendaki Tuhan
Ya, mestinya orang harus bertumbuh sampai dia itu punya gairah, punya spirit untuk benar-benar bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dia punya passion, ya, bagaimana hidupnya itu tidak menjadi batu sandungan, dan sampai tahap pada titik tertentu orang-orang seperti ini tanpa mereka sadari mereka seperti mengenakan kodrat ilahi di dalam hidupnya. Ya, jadi orang sudah tidak melihat, hampir atau nyaris tidak melihat cacat celah dalam hidup orang-orang seperti itu. Nah, kita ini sedang berjuang ke sana, termasuk saya. Ya, saya bukanlah orang-orang yang sempurna, saya masih banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tetapi saya tahu kapan saya salah, dan saya akan berjuang untuk mengarahkan ke sana. Ya. Ya. Untuk orang bertumbuh dan dia berbalik, yang dulu hanya menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja, mengalir saja, dan sekarang menjadi orang percaya yang punya gairah, spirit. Bagaimana dia benar-benar ingin menjadi orang percaya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dia ingin berjuang bagaimana memperagakan hidup Tuhan di dalam hidupnya semampu yang dia lakukan. Tentu itu tidak mudah, semampu yang dia lakukan. Bagaimana dia sudah mulai mengatur perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu sudah diatur supaya tidak melukai orang. Sikap hatinya sudah diatur bagaimana dia tidak mudah untuk menyimpan dendam, iri hati, udah mulai dikikis. Ya. Jadi dari orang yang biasa-biasa saja yang mengalir menjadi orang yang punya gairah atau spirit yang kuat untuk menjadi pribadi seperti Tuhan karena dia ingin benar bertumbuh, itu pasti diperlukan satu momentum. Ya, perlu satu momentum, ya, di mana dia menemukan titik balik dan akhirnya mengambil keputusan dia untuk menjadi orang percaya yang militan. Ya, jadi pasti ada momentum, ada titik balik. Apa yang membuat orang ini jadi begitu? Ya, yang dulu kalau ibadah sih mesti dipaksa-paksa, ya, kalau untuk korban membantu orang lain mesti ini, sekarang tidak. Ya, jadi seperti dari dalam dirinya itu mengalir gairah untuk aku ingin mencari Tuhan, aku ingin duduk di kaki Tuhan, aku ingin membantu orang. Jadi semangat dari dalam dirinya itu kuat. Nah, untuk perubahan ini yang pasti orang perlu momentum. Ya, ada titik balik yang buat orang itu berubah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Kalau orang percaya, dia menjalani hidup kekristenan bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah menemukan momentum itu yang mendorong mereka untuk berubah secara radikal, ada yang salah. Ada yang salah. Ya. Momentum atau peristiwa yang memicu dia untuk berbalik menjadi orang-orang yang serius berurusan dengan Tuhan itu bisa banyak hal. Ya, misalnya lewat dihajar Tuhan lewat satu peristiwa, bisa, ya, misalnya lewat datang suatu ibadah di jamaah Roh Kudus, bisa, ya, pengalaman hidupnya bagaimana dia diperlakukan oleh orang-orang yang dia anggap orang itu baik, ternyata dia diperlakukan dengan tidak pantas sehingga dia seperti memberontak, kok ada orang percaya yang saya anggap baik itu memperlakukan saya seperti ini. Dia menjadi seperti ini, ada yang salah dengan orang ini. Nah, ketika dia mencari itu, dia menemukan momentum, oh ternyata di sini letak salahnya. Ya, jadi macam-macam orang menemukan momentum itu. Ada orang yang ketika mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, saya termasuk orang yang di sini. Saya dulu tuh kalau ibadah tuh paling suka itu pujian penyembahan, itu paling suka. Ya, pujian penyembahan, wah menikmati. Tetapi begitu masuk firman Tuhan, ngantuk itu tidak bisa ditahan. Ya, jadi akhirnya merenungkan, ya akhirnya dengar firman itu ya sayup-sayup, ya begitu saja. Yang tidak sampai, tidak, firman itu tidak seperti menuntut saya untuk melakukan, itu tidak ada. Apalagi itu memiliki makin lapar dan haus akan firman, itu tidak ada. Itu bertahun-tahun saya jalan. Nah, suatu saat saya mendengar satu khotbah yang luar biasa, yang membuat saya tuh edik, ketagihan, pengen mendengar khotbah pendeta ini,
kepingin mendengar khotbah pendeta ini. Karena apa? Karena memang ternyata kebenaran yang murni itu, kebenaran yang murni, yang penuh kuasa, yang diurapi Tuhan, itu akan memaksa, itu akan mengarahkan jemaatnya untuk berubah, yang pertama. Yang kedua, dia akan ketagihan, dia akan edik. Nah, ini momentum. Kalau saya momentumnya seperti ini sehingga saya makin serius. Nah, mungkin Bapak Ibu saya beda, ya. Tuhan dengan cara Tuhan yang berbeda. Ya. Nah, orang percaya yang tidak pernah punya momentum, ya, tidak pernah menemukan titik balik untuk dia serius dengan Tuhan, itu adalah orang percaya yang tidak akan pernah bertumbuh rohaninya. Mau dia puluhan tahun menjadi orang percaya, tetap tidak bertumbuh. Ya. Makanya saya katakan orang harus menemukan titik balik atau momentum itu supaya dia menjadi serius berurusan dengan Tuhan. Ya, makanya saya katakan itu banyak, ya, banyak peristiwa dalam hidup ini yang itu sejatinya merupakan momentum yang diizinkan, yang diadakan Tuhan terjadi dalam hidup kita, tapi seringkali kita tidak peka. Ya. Ya. Jadi orang yang punya momentum itu akan berubah cara hidupnya, cara pandangnya makin lama makin bergeser. Ya, cara pandang terhadap sesuatu itu berubah. Bagaimana dia dulu memandang uang seperti ini, sekarang bagaimana? Bagaimana dia dulu memiliki cara pandang terhadap seorang pejabat itu dulu seperti ini, sekarang beda. Ya, memandang pasangan hidup, ya, bagaimana dia memiliki cara pandang terhadap orang tua, mertua, saudara kandung, dulu seperti ini, sekarang berbeda. Ya, itu yang merubah cara pandang, ini penting. Ya. Cara berpikir, cara pandang itu penting. Ya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan. Ingat, mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini tentu bukan urusan jasmani semata. Ya, ini yang seringkali salah. Kalau Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan itu, orang seringkali mengasumsikan kebaikan itu berkenaan dengan sesuatu yang materi. Misalnya, oh dia naik jabatan, waduh, ya dia dapat jodoh, ya yang cakep, punya masa depan bagus, mertuanya, calon mertuanya punya cukup kaya, ya, itu dia dikira mendatangkan kebaikan, usahanya makin besar, ya, karirnya makin menanjak. Itu tidak selalu berbicara di ranah itu, ya. Ya. Jadi mendatangkan kebaikan di sini tentu urusannya bukan jasmani semata. Kebaikan di sini maksudnya bagaimana orang percaya itu dibimbing oleh Tuhan menuju arah supaya mereka hidupnya makin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus supaya hidupnya makin berkenan di hadapan Tuhan melalui peristiwa hidup yang mereka lalui. Jadi lewat peristiwa hidup yang mereka lalui, yang mereka jalani, Tuhan tunjukkan. Ini loh, nah, Tuhan arahkan. Mendatangkan kebaikan. Yang dulu jadi pemarah, mudah marah, sekarang tidak. Ya, ini tentu ada hal-hal tertentu yang mengapa dia tidak menjadi pemarah. Ya dulu pelit, ya dulu pelit, wah sekarang menjadi orang yang murah hati. Ya dulu yang mulutnya mudah mencela orang lain, suka dendam, iri hati, sekarang sudah mulai dikikis. Nah inilah masuk ke kebaikan tuh, itu yang akan Tuhan arahkan. Ya. Jadi dalam setiap peristiwa hidup yang kita jalani, ya setiap peristiwa hidup yang kita lalui, yang kita jalani dari hari ke sehari, ya Tuhan pasti sisipkan pelajaran-pelajaran rohani yang harus kita tangkap. Tidak mungkin dalam sehari itu Tuhan tidak sisipkan pelajaran rohani. Pasti ada pelajaran-pelajaran rohani yang itu disisipkan Tuhan, yang kita harus kita tangkap apa maksudnya. Ya, misalnya hari ini kenapa kok istri saya marah-marah, misalnya pasangan hidup saya marah-marah.
Ya, mungkin apa? Pelajaran rohani. Oh, saya tidak tertib. Ya, saya tidak tertib. Saya ini ya teledor. Itu kita harus berani. Ya. Itu pelajaran-pelajaran rohani yang terpenting. Mengapa orang ini menjauhi saya? Sahabat saya ini menjauhi saya. Tuhan, kita koreksi. Apa pesan Tuhan dari peristiwa ini? Kenapa saya dikhianati oleh sahabat saya? Itu pesan Tuhan yang terpenting adalah bahwa kita harus berpaling pada Tuhan. Kadang-kadang kita itu punya sahabat terlalu baik, lupa sama Tuhan. Bukan lupa sih, tapi seperti menomorduakan. Ini sohib, wah kemana-mana sama ini. Bagaimana cara Tuhan mengingatkan supaya orang ini kembali pada dia, pada Tuhan? Diizinkan terjadi masalah clash di antara dua orang itu. Ya, pasti setiap kita pernah mengalami kenapa kita clash dengan orang ini, dengan pasangan hidup ini, yang itu pasti ada maksud Tuhan di balik itu. Ya. Jadi setiap peristiwa hidup yang kita jalani, Tuhan pasti sisipkan pelajaran-pelajaran rohani yang harus kita tangkap. Yang itu, kalau kita bisa menangkap maksud dari peristiwa itu akan mendewasakan rohani kita. Itu akan mendewasakan rohani kita, makin menjadi orang-orang yang bijak. Ya, inilah dikatakan mendatangkan kebaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingat, tetapi ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mengasihi dia. Kan dikatakan ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Kalau dia tidak mengasihi, Tuhan tidak bekerja dalam diri orang itu. Tuhan tidak akan singkapkan lewat peristiwa itu apa sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, lewat peristiwa itu Tuhan akan buka mata rohani kita. Oh, saya tahu maksud Tuhan ini. Ya, ini yang harus kita tangkap. Jadi kita itu istilahnya kita itu harus menangkap kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup. Itu kita harus menangkap. Ya. Jadi lewat peristiwa hidup ini apa? Ada kehadiran Tuhan dalam peristiwa hidup ini. Apa kira pesan Tuhan yang harus aku tangkap? Nah, ini. Tetapi kalau orang itu tidak mengasihi Tuhan, itu nanti orang ini yang orang tidak mengasihi Tuhan, dia menghadapi masalah hidup juga, tetapi pasti dia mencari jalan keluar dengan pikirannya. Wah, dia bingung mencari kambing hitam, siapa yang bisa disalahkan? Wah, siapa yang dia seperti mau cuci tangan bahwa ini bukan aku yang salah. Tapi kalau orang yang bijak, orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia bisa teduh, merenungkan sebentar, tanya Tuhan, pasti Roh Kudus akan tunjukkan. Ya. Nah, kalau hal ini, kalau kita bisa menangkap dari setiap peristiwa hidup ini, kita bisa menangkap kehadiran Tuhan, dan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran rohani, dan ini berlangsung bertahun-tahun. Nah, ini yang akan mulai pelan-pelan merubah cara pandang kita. Kita akan memiliki cara memandang hidup ini dari perspektif kekekalan. Ya, kita bisa memiliki cara pandang hidup ini dari perspektif kekekalan. Ya, dulu menganggap uang itu segalanya. Wah, ini jabatan itu sangat penting. Saya tidak katakan uang tidak penting, jabatan tidak penting, tetapi kita harus memandangnya secara proporsional. Ya, jangan berlebihan. Ya, karena toh semuanya itu tidak akan kita bawa. Ya, karena kalau berlebihan nanti kita jadi mengecilkan arti pentingnya hadirat Tuhan dalam hidup kita, itu yang berbahaya. Ya. Nah, pergumulan orang percaya yang berat itu adalah ya ini. Pergumulan orang percaya yang berat itu adalah bagaimana dia mampu bisa membangkitkan rasa mengasihi Tuhan itu secara proporsional. Ya, karena ini tadi Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kalau orang itu tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak perlu bekerja dalam diri orang itu. Ya, ini ayat ini seringkali disalah tafsirkan. Wah, Tuhan turut bekerja, lupa bahwa di belakangnya hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, maka pada saat ini saya akan katakan
pergumulan kita yang berat itu bagaimana kita mampu membangkitkan rasa, membuktikan melalui hidup kita. Kita mampu membuktikan lewat hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Kita ke gereja, kita membawa korban banyak, ambil bagian dalam pelayanan. Belum tentu itu menjadi ukuran kita mengasihi Tuhan. Belum tentu. Ya, apalagi yang tidak ke gereja. Ya. Mengasihi Tuhan itu pada tataran tertentu itu kita bisa rela kehilangan apapun. Ya, karena kita memandang itu seperti Tuhan memandang. Nah, untuk bisa mengasihi Tuhan yang proporsional itu berat. Tapi yang penting yang saya ingatkan, yang pertama apa? Kita harus hidup punya gairah atau kita terus berjuang untuk hidup dalam kesucian Tuhan. Kita harus memiliki kesucian Tuhan. Ya memang kita tidak bisa suci, kudus seperti Tuhan, tetapi kita berjuang. Berjuang ke arah sana. Aku berjuang untuk suci, berjuang untuk hidup kudus. Karena Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kita memilih pergaulan yang tepat. Kita tidak perlu mengunjungi tempat-tempat yang tidak perlu kita kunjungin. Ya, kita tidak perlu menghadiri acara-acara yang tidak pantas kita hadir di sana. Ya. Yang kedua, kita harus tidak duniawi. Karena kalau kita masih duniawi, sulit. Orang-orang yang duniawi adalah orang-orang yang ingin menikmati keindahan dunia. Dia tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Ya. Karena mengasihi Tuhan itu yang pertama harus kita tunjukkan pada mengasihi sesama. Ya, kalau kamu mengasihi sesama yang kelihatan di depan mata saja tidak bisa, Alkitab katakan. Kalau kamu mengasihi orang yang bisa kita lihat dengan mata saja nggak bisa, apalagi mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Tidak mungkin. Ya, kita wujudkan mengasihi sesama. Bentuknya apa? Nanti Roh Kudus yang memimpin. Ya, bisa lewat kita korban uang, bisa lewat kita korban waktu. Ya, tapi kita harus berjuang ke sana. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yang hidupnya dipertaruhkan oleh Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan mereka hidupnya dipertaruhkan bagi Tuhan, mereka pasti mengalami titik balik atau momentum dalam hidupnya. Pasti. Ya, Musa bagaimana punya pengalaman di padang gurun, dia melihat ya rumput yang terbakar tanpa lihat apinya, ya tidak ada api tapi rumput itu terbakar. Ya, bagaimana Yusuf diizinkan masuk dalam penjara, ya, tapi di dalam penjara itu justru lewat itu Tuhan akan pakai Yusuf untuk menjadi orang kedua di Mesir. Ada titik balik. Daud bagaimana hidupnya dikejar-kejar pasukan Saul, ya, karena sangat menginginkan kematian dari Daud. Ya, Paulus dibawa Tuhan mengalami banyak kejadian-kejadian yang membuat dia menderita, tapi justru momen-momen itu menakjubkan bagi pertumbuhan jiwanya. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kita itu harus punya momentum untuk berubah. Ya, ini yang harus kita temukan. Ini harus kita temukan. Kalau saya katakan, pengalaman pribadi saya adalah saya berubah itu karena mendengar firman Tuhan yang benar-benar kuat, yang memaksa saya untuk mengenakan firman itu dalam hidup saya, sekalipun belum sempurna. Dan saya punya ketagihan, punya edik untuk terus mendengar firman itu. Nah, ini yang susah. Maka tidak heran kalau Alkitab katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Untuk menjadi lapar dan haus akan firman itu tidak mudah. Ya, karena seringkali keindahan dunia itu sudah mencengkram, membelenggu jiwa kita, sehingga kita sudah tidak tertarik dengan yang namanya firman, tidak tertarik. Apalagi duduk di kaki Tuhan, aduh, itu bukan sesuatu yang menarik. Tapi orang-orang yang sudah menemukan momentum untuk mengasihi Tuhan, pasti dia tidak melewatkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Nah, di sini kita baru bisa memahami apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi pasal 3, ya, ayat 7.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi apa yang dulu dibanggakan Paulus setelah dia memiliki pengenalan akan Kristus itu tidak bernilai, seperti sampah. Ya, Paulus menganggap bahwa pengenalan akan Kristus itu lebih dari segalanya. Ya, persekutuan dengan Kristus itu lebih dari segalanya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Nah, kita harus menemukan momentum, titik balik supaya kita juga mengalami ya perubahan yang radikal seperti Paulus. Kita memiliki cara pandang yang baru, cara pandang kekekalan, dan ini tidak mudah. Ya, kita harus berjuang dan berjuang. Jangan bosan mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadikan ya hidup Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman. Dan perhatikan, renungkan setiap peristiwa hidup yang Bapak Ibu jalani. Renungkan, tanya Tuhan, apa pesan Tuhan dari peristiwa hidup ini? Pasti ada pesan Tuhan. Dan kita harus menangkapnya. Ya, kita harus bisa menangkap pesan Tuhan lewat peristiwa hidup itu. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk mampu mewujudkan, mengenakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya.